Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, hari ini kita sedang berada di sebuah kebun kelapa sawit yang sudah 1 tahun tidak terurus Bapak Ibu. Bagaimana kondisinya? Terus apa yang harus kita lakukan untuk kebun yang seperti ini kondisinya? Mari kita saksikan. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Nah, inilah kondisi kebun sawit ini Bapak Ibu. Jadi sawitnya sudah tidak tampak lagi. Ini ditumbuhi oleh gulma-gulma Bapak Ibu. Nah, kebun sawit ini ditanam tahun 2019 pada bulan Desember Bapak Ibu. Jika saat ini bulan Desember juga udah hampir 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun lebih malahan. Sudah tidak dirawat begitu ditanam. Ya, kelapa sawit ini tidak pernah dilakukan perawatan ya. Kita lihat kondisi daunnya menguning pucat ya Bapak Ibu. Ini pertanda kekurangan nitrogen di sini Bapak Ibu. Ini akan segera dilakukan pemupukan urea Bapak Ibu. Namun kondisinya untuk memupuk urea sangat sulit Bapak Ibu. Akses kita melangkah dari pokok yang satu ke pokok yang berikutnya juga sangat sulit. Nah, kita lihat pokok berikutnya di sana ada kelihatan kuning-kuning sana Bapak Ibu. Inilah kondisi gulma yang ada Bapak Ibu. Nah, memang kebun sawit ini terlantar Bapak Ibu selama 1 tahun yang diakibatkan oleh jarangnya pengawasan atau kontrol oleh pemiliknya ke lokasi ini Bapak Ibu, ke kebun ini. Dan yang kedua juga yang cukup merepotkan yaitu biaya Bapak Ibu, kesulitan biaya juga untuk merawat kebun ini. Kebun ini ada seluas sekitar 3 hektar Bapak Ibu. Kondisinya seperti ini semua. Karena faktor biaya yang masih minim, makanya kebun ini terlantar seperti ini Bapak Ibu. Sekarang solusi yang akan kita lakukan Bapak Ibu untuk mengerjakan kebun ini adalah langkah pertama kita harus merawat pokok ini Bapak Ibu. Jadi pokok kelapa sawit ini yang sudah ditanam, karena kebetulan yang kita tanam ini adalah bibit PPKS Bapak Ibu. Bibitnya bibit unggul. Jadi walaupun bibit unggul, jika ditanam dan tidak dirawat ya kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita harus merawat merawat pokok dari sawit ini Bapak Ibu. Itu langkah pertama. Nah, caranya supaya kita bisa merawat pokok ini, maka kita harus membuat jalur saja Bapak Ibu. Kita akan buat jalur dari pokok ke pokok, pokok yang ini ke pokok yang sana dan seterusnya. Kita akan membuat jalur, tebas jalur saja Bapak Ibu, karena pertimbangan biaya. Kalaupun misalnya kita lakukan penumbangan atau tebas semua gulma yang ada di sini, bisa Bapak Ibu itu akan lebih bagus, tetapi akan menimbulkan biaya yang cukup besar. Nah, untuk menghemat biaya, maka langkah pertama yang akan saya lakukan di sini Bapak Ibu akan membuat jalur dulu Bapak Ibu. Tebas jalur, kemudian lakukan penyemprotan. Langkah keduanya, baru yang ketiga pupuk. Nah, untuk pupuk pada usia seperti ini akan saya aplikasikan 0,75 kg Bapak Ibu. Tidak nyampe 1 kilo, 0,75 kg per pokoknya, menggunakan pupuk urea yang kadar nitrogennya tinggi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, bagaimana bentuk jalur yang akan saya buat hari ini? Oke, kita saksikan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Nah, inilah jalur yang sudah kita buat hari ini Bapak Ibu. Jadi dari pokok ke pokok
diusahakan bisa tembus semua Bapak Ibu. Ya, dari pokok sawit yang sana kita buat jalur atau jalan, ya, tembus ke pokok sawit yang ini Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu bagaimana hasilnya. Nah, setiap kita jumpa dengan pokok kelapa sawit yang satunya, piringannya sekaligus dibuka Bapak Ibu, dibersihkan piringannya, supaya kita bisa melakukan pemupukan. Ya, kita bisa melakukan pemupukan. Kemudian jika ada pokok-pokok yang besar seperti ini Bapak Ibu, silahkan ditumbangkan Bapak Ibu, supaya tidak menghambat penyinaran mataharinya Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bapak Ibu ke depan. Oke, semuanya sudah kita bikin jalur Bapak Ibu. Oke, ya, diusahakan untuk motong kayu di jalur sawit ini harus agak mepet Bapak Ibu, supaya mudah kita melakukan kita melintasi jalan ini Bapak Ibu. Ya, pupuknya sangat minim di sini Bapak Ibu, karena memang saat kita pupuk kemarin kita kasih RP setengah kilo. Kemudian ada pupuk NPK juga 0,25 kilo kemarin Bapak Ibu waktu kita tanam pertama. Setelah itu tidak pernah dilakukan pemupukan lagi. Dan kondisi seperti ini Bapak Ibu. Ya, sebetulnya Bapak Ibu, kalau memang biaya mencukupi, kita bisa melakukan tebas secara total Bapak Ibu. Ya, tebas secara total di lokasi kebun ini. Tapi karena biaya yang terbatas, solusi yang kita buat di sini Bapak Ibu, kita tebas jalur saja Bapak Ibu. Nah, harapannya dengan tebas jalur ini kita bisa melangkah dari pokok yang satu ke pokok yang lain, kita bisa memupuk, kita bisa menyemprot. Memang ada satu kendala yang cukup besar pengaruhnya, itu Bapak Ibu, kayu-kayu ini atau gulma-gulma yang di kiri maupun di kanan pokok kelapa sawit ini lama-lama akan membesar Bapak Ibu. Begitu membesar, pasti dia akan menaungi daripada pokok kelapa sawit ini. Ketika sudah ternaungi, maka tanaman menjadi kekurangan sinar matahari atau etiolasi, sehingga proses fotosintesis tidak berjalan maksimal dan perkembangan tanaman tidak maksimal. Namun demikian Bapak Ibu, nah ini sekedar tips saja yang pengalaman pribadi yang saya lakukan di sini Bapak Ibu, untuk mengatasi kebun kelapa sawit yang kondisinya seperti ini dengan biaya yang minim Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merawatnya. Oke Bapak Ibu, kita lihat di pokok berikutnya seperti itu juga Bapak Ibu. Piringan kelapa sawitnya langsung kita buka, karena disinilah kita akan tabur pupuk. Dan kebetulan ini besok kita akan lakukan semprot, berarti 3 hari lagi dah bisa kita lakukan pemupukan Bapak Ibu. Cuma hati-hati Bapak Ibu untuk menyemprot kelapa sawit dengan usia yang masih minim seperti ini, diusahakan daunnya harus diangkat Bapak Ibu ya, jangan sampai tersemprot. Jadi saat ini Bapak Ibu, fokus kita adalah merawat pokok kelapa sawit ini aja dulu Bapak Ibu. Merawat pokok kelapa sawit ini supaya dia bisa tumbuh Bapak Ibu, walaupun tidak maksimal karena kekurangan cahaya matahari. Jika sudah besar Bapak Ibu, atau sudah mulai keluar bunga atau sudah keluar buah, maka kita bisa melakukan penumbangan terhadap kayu di kiri dan kanan. Atau ketika kita sudah punya modal Bapak Ibu, sudah punya biaya yang cukup untuk merawat kebun ini, kita bisa melakukan tebas secara total di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, demikianlah sedikit tips Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu petani kelapa sawit ada yang nasibnya seperti saya juga, kondisi kebunnya seperti ini ya, udah mulai patah semangat. Jangan patah semangat Bapak Ibu, terus berjuang,
Karena yang paling penting pokok kelapa sawit ini masih tumbuh Bapak Ibu, masih hidup. Nah, pokok inilah yang harus kita rawat. Setelah Bapak Ibu punya modal, punya biaya untuk merawat gawangan, silahkan untuk kerjakan gawang tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih.